Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi kita pada channel hari ini tanggal 4 Oktober 2023, di mana pada pagi hari ini, pada pagi hari ini ada teman kita yang namanya Ko Fendi ingin meminta saya untuk mereview saham Jekon alias Jaya Konstruksi Manggala Pratama, di mana Jekon ini sepertinya sudah termasuk perusahaan sudah agak lama ya listingnya. Jadi kita lihat aja langsung ke finansial. Finansial dari 2018 sampai 2023 itu mulai dari income statement, pertumbuhannya kurang bagus, dimana net profit marginnya sampai sekarang pun masih sangat kecil walaupun revenue-nya gede. Mungkin banyak proyek itu sampai 2,7 T atau 5, sampai sempat 2019 sampai 6, 6 T-an atau alias 5,5 T. Jadi walaupun proyek banyak tetapi revenue-nya sedikit seperti ini sangat janggal. Di mana juga kita bisa lihat juga di mana net income yang dia dapat dibanding dengan penurunan liabilitiesnya, itu penurunan liabilitiesnya bisa sampai 1,2 T. Jadi kemungkinan besar net income-nya ini apakah kita tanda tanya. Saya tidak mau bilang ini dipalsukan atau diapain sehingga membuat investor tidak menarik untuk saham tersebut, karena dimanapun yang namanya income statement atau balance sheet dari perusahaan TBK itu pasti teraudit dan istilahnya benar-benar di cross check. Tetapi ini memang agak sedikit kejanggalan, keanehan net income segini tetapi ini, dan liabilitasnya dia bisa mengurangi liabilities sebanyak itu dengan modal equity yang bisa dibilang equity-nya relatif stabil. Jadi ini sangat bagus sebenarnya kalau dari balance sheet, karena dia 5 tahun ke belakang dia bisa mempertahankan equity-nya dan menurunkan liabilitiesnya hampir setengah dari istilahnya 44%, bukan 44%, dari 88% menjadi sekitar 50%-an rasio utangnya. Jadi itu yang saya bilang. Tetapi menariknya di sini yaitu balance sheet-nya bagus, dan bisa dilihat juga dari cash flow-nya. Cash flow-nya memang di operating dia banyak pengeluaran lagi negatif, di investasi juga negatif, tetapi di financing dia mendapatkan cash yang cukup bagus sebesar cashnya 260 billion. Jadi istilahnya ini barang tetap, kalau dua cashnya turun satu naik, walaupun begitu tetap ini indikasinya tetap net cashnya minus, jadi minus 178. Dan yang kita bisa lihat juga di IPS-nya, IPS-nya itu di atas 8 per saham itu, dan istilahnya dividend payment ratio-nya juga naik, itu 24%. Jadi ini sih kelihatan 2023 nih ya, kalau dari balance sheet dengan dari earning, dari cash flow, dari balance sheet dengan dari income statement, ini saya bisa mengkategorikan ini sahamnya masih C plus itu ratingnya. Oke, kita langsung ke profiling. Shareholder composition itu dipegang oleh PT Pembangunan Jaya sebesar 60,89%, di mana underwriternya sendiri itu Indo Prima Securities. Nah, masyarakat yang pegang 35,92%,
masyarakat yang berbentuk script itu 2,37%. Berarti kemungkinan besar ini kategorinya B itu. Jadi sudah kategori shareholder composition itu B, di mana itu perusahaannya masih bagus dalam dalam arti komposisinya masih baik, tidak ada keanehan. Tetapi kita bisa lihat dari warkat script yang masih banyak sekitar 2,37%, anggap aja kita bilang itu 386 juta lembar. Itu kita lihat, anggap aja harga sekarang dikonstruksi berada di harga 139. 139 dikali 386.003.840, berarti ada sekitar ya 500 miliar mungkin ini, 500 miliar rupiah ya ini ya, yang berbentuk script, alias kemungkinan besar itu mungkin pemodal yang di bawah tangannya yang mungkin memegang sahamnya. Kalau kita lihat sih ini kalau sebanyak itu 168. Bentar kita hitung karena ini rasionya harga sahamnya kecil tapi ininya banyak. Nah, ini dikali 139. Oh, enggak apa-apa. Ini normal. Saya salah duga aja. Saya pikir ada keanehan dari segi portofolionya, ternyata tidak. Aman. Oke, jadi ini benar, indikasinya B. Tetapi kalau kita lihat dari 58 133 770 kali 13 harus, ini IPO yang gagal, ini IPO yang termasuk IPO yang gagal nih, dimana kalau kita lihat masyarakatnya pegang 5,8 miliar, anggap aja diasumsikan sekarang harganya 139, makanya kemungkinan besar kalau kita lihat 5 tahun ini pasti turun. Nah, bener kan turun? Karena ini memang kelihatan jelas indikasinya kayaknya termasuk IPO yang gagal sih. Nah, bukan saya mau ngatain ini perusahaan, bukan ya, kita hanya menganalisa ini profiling mereka, bagaimana, apakah betul ini gak bisa dikategorikan gagal atau tidak itu. Oh iya bener, termasuk IPO yang gagal, wajar sahamnya turun terus. Saya tidak mau banyak berkata. Jadi melihat shareholder composition pun kalian bisa menebak ini termasuk IPO yang sukses atau IPO yang gagal, karena data tidak bisa berbohong, makanya harga sahamnya cenderung turun. Berarti masih banyak yang kurang berminat di saham tersebut. Oke, kita lihat di case statistik. Earning per share-nya dari 2023 balik 3. Harusnya 3 balik 3. 3 balik 3 berarti 2020. Kita lihat harganya berkisaran di situ. Oke. Nah, jadi yang kita tekankan, kita langsung lihat dari liabilities dulu di awal. Itu yang kita sesuai hitung dari depan, berarti DAR-nya 52,46% sesuai tebakanku, berarti 0,5 kali.
Nah, quick ratio, current rasionya termasuk wajar lah. 142, 184 ini termasuk wajar dan sedikit bagus. Yang saya takutkan cash rasionya cuma 19,25. Dimana kalau namanya perusahaan konstruksi, kalau cashnya sudah seperti ini namanya cashnya seret. Karena semua cashnya dia alokasikan. Dan sangat berbahaya jika kalau memang dia ada jatuh tempo, hutang atau apapun pembiayaan yang lain. Dan dia juga harus ada namanya pegangan untuk operasionalnya, jangan sampai jebol. Memang cash yang rasio yang aku nggak tahu kenapa ya, seluruh perusahaan rata-rata owner yang bergerak di bidang konstruksi dan di bidang ini dia orang-orangnya berani nekat sehingga dia tidak menjaga cashnya. Padahal kalau kita lihat perusahaan yang seperti ini harus menjaga cashnya dengan baik agar perputaran atau nanti ada kejadian mendadak mereka bisa melakukan sikap yang baik. Kalau melihat seperti ini sudah namanya saya kurang setuju nih. Kalau cash rasionya seperti ini, walaupun hutangnya sudah mulai kecil ya. Ini ya saya bilang ada kejanggalan di mana hutangnya dia bisa turun sebanyak itu. Tetapi kita bisa lihat juga earning yang dia dapat seperti ini. Sepertinya kita nggak tahu apakah ada pencatatan pendapatan yang dia sengaja tidak catat atau ada pencatatan yang tidak dia masukkan sebagai pendapatan sehingga menaikkan labanya tersebut, sehingga kita juga nggak tahu ini apakah dari hasil bayar utangnya, apa dari apa dari dia jual aset atau apa. Kalau dia jual aset harusnya equity-nya turun itu. Jadi kalau di dalam berita ini tidak ada yang namanya dia jual aset atau jual apa, dan memang labanya memang segitu ya, ini sih harus dilihat aja lah. Nggak apa-apa sih, ini juga sebenarnya bagus untuk pemegang saham. Karena kenapa ya, saya tahu dia mungkin tidak mau melakukan yang namanya istilahnya mencatatkan mungkin karena takut pajak lah atau apa. Tetapi sebenarnya kalau sudah namanya perusahaan TBK nggak usah takut deh itu. Oke, sekarang kita lanjut ke profitability. ROA seimbang 1,86%, ROA-nya 1,22%. Nah, EBIT-nya 3,25, NPM 1,5, OPM 2,31, GPM 13,16. Ini kelihatan memang utangnya tidak mempengaruhi hasil dari NPM tersebut. Kecil rasio hutang yang mempengaruhinya. Tetapi kita bisa lihat dari gross profit ke operating profit atau ke EBIT-nya itu dari 13% menjadi turun jadi 2-3. Berarti ada selisih 10% untuk beban biaya operasional atau biaya untuk dia, ini ada beban lah pokoknya. Jadi ini sih salah satu perusahaan, kalau lihat rasio seperti ini saya cuma nilainya C lah itu. Ini jadi dia masih diuntungkan dari liquidity, tetapi liquidity-nya pun cashnya juga jelek. Jadi kalau dia dari liquidity pun itu saya cuma kasih dia nilainya C plus bukan B, walaupun biarnya sehat C plus. Nah, profitability-nya kita bisa dibilang itu uh, hanya C aja gitu. Bisa dibilang malah C min sih sebenarnya itu. Karena kita bisa lihat juga dari atas valuation, dari earningnya juga semuanya
menunjukkan pairnya 42 kali, PBV-nya 0,8 memang oke, tapi itu sudah wajar juga itu. Jadi pairnya juga sangat menjadi concern kita. BV-nya 174, NAVS-nya 176. Jadi mungkin total book value-nya 174. Mungkin dia mau ngejar ke situ kali. Itu. Nah, kita lihat dividen. Ini perusahaan termasuk lumayan lah bagi dividennya, cukup rutin, cuma 2 tahun yang jebol, alias 2 tahun yang memang di zaman corona kita tidak bisa menyalahkan kalau dia tidak membagi dividen. Tetapi kita lihat apakah ada aksi korporasi lain, karena tadi saya lihat sekilas ada aksi korporasi sih. Bentar, coba kita lihat ulang lagi. Kita coba lihat ulang kembali sebentar. Apakah ada aksi korporasi? Oh, ini 2015-an sudah, ini beda nih. 2013 HMNTD stock split. Ini ada yang 2000 terdekat yang dia ada perubahan. Oke, berarti fix, berarti tidak ada right isunya. Ternyata yang di 2015 2013 itu tidak masuk. Yang paling bawah ini rasio ada stock split, pembagian HMTD. Saya pikir tadi HMTD yang dilakukan di tahun 2000 ini 2020, antara 2020 atau 2021, karena kelihatan 2020 2021 hutangnya turun signifikan, tetapi selama 2 tahun dia bisa mengurangi rasionya double, itu bagus itu. Tetapi kita lihat dari net income-nya, jadi tidak ada net income-nya. Nah, ini yang tadi saya mau cari tahu, ternyata memang bukan di tahun 2000 itu mereka HMTD. Oke, itu aja yang kita bisa lihat dari saham tersebut. Kelihatan memang rasionya memang agak kacau dan sedikit tricky. Jadi saya tidak bisa banyak-banyak berharap dengan saham ini. Jadi kalau untuk keputusan saya, analisa finansial yang saya kasih ini, sahamnya ratingnya C. Nah, terus kita coba lihat dari segi analisa teknikal. Oke, kita kembali lagi ke analisa teknikal. Kita review dulu 1 tahun. 1 tahunnya bergerak di mana? Wait, nah sudah. Oke, ini chart 1 tahunnya. Oke. Dari sini bisa kita lihat sebenarnya kategorinya masih termasuk bukan downtrend ya. Ini sideways. Memang kelihatan downtrend tipis-tipis karena ada ujung buntut-buntutnya. Kalau saya tidak suka melihat saham dari buntut. Saya mau lihat saham itu semuanya dari body, bukan dari buntut. Karena dari buntut itu palsu. Istilah di saham itu namanya, ada banyaklah istilahnya kepalsuan. Oke, Covendi bisa lihat
memang di harga 156 kemarin beliau tidak bisa jadi tembus di 156 dan 146. Itu titik beratnya. Kita bisa lihat Covendi ini, kita besarin tuh detailnya 146 156 itu memang titik krusialnya. Memang kalau sudah di garis hijau awal itu memang titiknya biasanya titik palanya kejeduk kata orang bilang gitu. Jadi memang kelihatannya dia memang ini, dan polanya kalau dari Elliott Wave ini sudah pola 2 ke 3, alias itu apa, karena satu keduanya turun berarti dua ketiganya naik. Nah jadi mungkin dia memang mau coba tembus ke 146 atau berada di atas 146. Tetapi kalau kita lihat dari short termnya, nah memang diekspektasikan tiganya sudah berakhir di 156 146 ini, sehingga oleh Elliott Wave dia tunjuk ini posisi 3 ke 4 berarti downtrendnya berarti ada di harga 125 sampai 135 ini. Ya kalau 135 ini jebol alias di rongga oren, kalau memang Covendi istilahnya cuma hanya trading, ya lebih enak diwajibkan cut loss ketimbang menahan ini saham. Karena kalau biasanya orennya sudah jebol, kita lihat aja di sampingnya tuh yang di B2C-nya dia tuh dia bisa turunnya seperti itu, bisa ada potensi kerugian sampai 30%. Jadi sangat hati-hati dengan perusahaan yang namanya seperti ini. Tetapi jika dia jebol, ada reward yang bisa didapat, artinya dia mungkin bisa balik ke 156 170. Nah jika 156 157 nih jebol juga, berarti dia akan dengan mudah ke atas 188. Malahan targetnya bisa main di 200-an. Dia akan kejar ke posisi tertinggi sebelumnya 240 secara short term. Tetapi secara long term kita coba lihat 5 tahun. Kita lihat 5 tahun, ternyata 5 tahunnya downtrend. Maka kita menarik garisnya, nolnya di atas, di sini. Satunya ada di mana? Oke, satunya ada di bentar, sini. Harusnya di sini sih, harusnya. Oke, harusnya memang ada di situ. Kenapa satunya jadi berlari jauh nih? Sorry. Satunya ada di sini nih, sahabat Jose. Dah. Oke. Jadi nolnya ada di atas, satunya ada di sini. Memang kalau dilihat, kalau secara long term 175 itu titik krusial. Makanya saya bilang tadi ke sahabat Jose, jika 170 itu jebol, ya mungkin dia sudah mulai akan gila-gilaan. Tetapi ya di sini ada empat garis yang bersinggungan ya, yaitu di 170 175
314 324 402 408 dan 454 460. Berarti itu titik-titik krusial mereka secara garis besarnya itu. Jadi kalau sekarang kalau mau ditanya apakah layak boleh beli, ya kalau dari segi rasio keuangan ada bergerak ya. Oke, sorry. Tadi aku pikir ini bergerak. Nah, bergerak lagi. Ya sudahlah, ini aku hapus lah sudah. Jadi intinya sih sudah kelihatan tadi di rasio satunya apa, bentar saya balikin lagi dulu. Ini nakal ini kadang. Jadi nolnya di sini biasa ini. Ini dia lagi manja nih, manja-manja cantik dia sama kita. Nah, oke, di sini. Nah, oke. Yowes, jadi yang tadi kita bilang ini penampakannya saham tersebut, ya balik-balik tinggal keputusan dari masing-masing investor apakah layak beli atau layak jual. Tetapi kalau lihat dari Elliott wave-nya sama seperti Elliott wave short term, dia menunjukkan bahwa ini sudah klimaks. Jadi mungkin di 136 itu titik ininya. Tetapi kalau dari long term ini ininya ada di ini. Coba kita gedein ya. Kalau di secara long term dari segi Elliott wave-nya sama, ini posisi 34. Posisi 34-nya ada di ini. Kalau dibaca di 125 dengan 135-an, 136. Jadi kalau mau beli spekulasi buy-nya di angka itu 136, 135, 136. Kalau memang mau beli secara agak banyak itu biasanya kita tetap ambil di posisi 0,3 apa 0,236 itu. Jadi tetap di harga 123 karena memang ya kita baca secara Fibonacci aja. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ingat kalau untuk Jcon tadi rating secara finansial masih C, jadi kalau kita bilang masih kurang lah itu. Tapi kalau dari segi analisa teknikal, spekulasi buy ada di 125 sampai 136. Best buy-nya ada di 123. Nah, kalau untuk targetnya 170, 17, mungkin 778 dari 75 ya. Sekitar itu. Pokoknya kalau dia di atas 170 itu sudah boleh jualan. Kalau memang dia ternyata tidak tembus alias dia memang masih mau naik, berarti kalau dia jebol 170 sampai 1778 itu jebol, berarti dia mungkin bisa indikasinya ke balik ke 300-an, atau dia mungkin akan mencoba di short termnya di 240 atau di 240 range-nya 188 sampai 240 itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan silakan WhatsApp ke nomor saya 082177096060, atau bisa juga komen atau like di komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Jose. Jadi jangan khawatir, semua analisa ini bersifat disclaimer. Semua balik-balik keputusan ada di pribadi masing-masing. Jadi saya cuma hanya memberi opini berdasarkan data. Data tersebut ya kita dapat dari TradingView dan RTI Business yang saya selalu pakai karena platform mereka gratis, dan mereka juga walaupun gratis ya platformnya tidak
tidak ecak-ecak atau bahasa orangnya itu tidak main-main. Jadi memang walaupun sistemnya gratisan tetapi yang kita pakai sistemnya ini benar-benar luar biasa itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Please subscribe my channel, bagikan ke teman-teman, atau misalnya ada teman yang lagi mengalami kerugian saham atau lagi mengalami butuh yang namanya konsultan saham atau yang namanya butuh broker yang bisa handle dia, ya bisa juga kontak saya, nggak usah malu-malu. Karena saya pun juga apa tidak memaksa kalian harus ikut saya. Yang saya tekankan di sini, channel ini memang khusus untuk membahas seluruh emiten yang ada di Indonesia. Tidak jadi emiten-emiten yang bisa dibaca oleh sahabat Jose, bisa dinonton sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi ingat, ini channel hanya untuk gak para subscriber atau yang suka menonton para calon investor atau memang investor muda atau investor yang sudah profesional. Kita bisa bedah kasus saham-saham tersebut di channel ini. Jadi channel ini memang dibuat untuk khusus untuk kita biar tidak kata orang biasanya buta ayam atau buta buta arah lah, tidak mengenal itu saham, asal beli di harga berapa, asal pitching di harga berapa, asal cut loss atau asal beli, asal jual-jual aja. Ya jangan itu terjadi. Ingat, semua yang ada di saham itu kejam-kejam semua, karena playmakernya kejam-kejam, dia tidak mau tahu siapa kalian. Jadi kita memang harus ada pegangan analisa seperti ini. Jadi jangan sampai kalian beli jual saham tidak ada analisa, itu sama aja kalian dipermainkan oleh playmaker itu sendiri. Sama aja kayak kita datang ke Sentosa atau Genting ya hanya untuk ngebit atau istilahnya kata orang bilang ngepia itu. Ya janganlah ini, karena kenapa, ya semua ini duit bukannya daun, dan semuanya ini hasil darah kerja keras kita. Uang ini kita mau putarkan di saham, itu semuanya juga harus ada hasil, jangan tidak ada hasil. Oke, sekian itu aja yang saya ucapkan. Ingat, selalu berhati-hati dalam membeli atau menjual. Lebih baik bertanya. Kalau memang broker kalian tidak respect sama kalian atau tidak bisa menjelaskan dengan baik atau ini, ya kalian bisa menonton channel ini. Tetapi kalau misalnya broker kalian memang sudah kelewatan, tidak pernah mengurus kalian, ya kalian boleh aja pindah ke saya juga tak apa-apa. Saya juga tidak ada masalah. Ingat, selain itu selalu konsisten dan disiplin. Jangan tidak pernah konsisten dan disiplin, nanti akan mengakibatkan kerugian fatal jika memang tidak ini. Jadi kalau memang sudah waktunya turun, ya sudah, biar kita tunggu di bawah aja, nggak usah mengejar itu, karena mengejar itu capek. Banyak orang ngomong harus bor buy on resistance, istilahnya break resistance, ya istilahnya kejar akan play, tahu-taunya bukan play tapi tahu-taunya kejeduk itu. Oke, sekian, aku ucapkan terima kasih. Jika ada salah atau perkataan yang kurang berkenan, saya ucapkan minta maaf. Saya juga mengisi waktu ini dengan nge-live biar apa ya biar sahabat Jose mengenal bahwa ada loh channel yang memang bersifat netral dan tidak memihak sama apapun yang ada di dalam saham itu.
karena saya juga berprinsip seperti itu. Saya tidak akan memihak suatu saham atau memihak pada satu broker, tidak. Itu saya bersifat netral, walaupun saya ada broker sendiri, tetapi saya tidak mau seperti itu karena kita harus profesional. Itu namanya beranalisa, ya harus berpegang teguh pada ilmu yang kita belajar ini. Itu bukan berpegang teguh pada hasil dari broker itu atau hasil dari analisa suatu sekuritas itu. Saya tidak mau seperti itu. Kita bersifat netral, dan disinilah forum yang channel yang membahas itu secara belak-belakan. Jadi kalau memang saya lihat ada kejanggalan, keanehan kayak tadi, itu saya sebut aja. Ya biar mau underwriternya sedikit malu ya terserah. Berarti memang dia tidak profesional gitu. Kenapa bisa tidak sukses dalam IPO gitu ya, atau di mana gitu ya. Saya tidak mau yang namanya menjelek-jelekan orang. Intinya semua keputusan berpihak kepada individu masing-masing. Semua opini ini bersifat disclaimer, saya tidak mau menjelekkan atau ini itu. Juga saya tidak mau mencari sensasi. Saya ada kalkulator, ada data, ada ini ya, kita bicara berdasarkan data aja dah. Itu kalau memang ada keanehan kita sebut, oh ada keanehan, tetapi kalau tidak ya tidak. Itu oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.